뭔 얘기야 그런 자세로. Hai semua, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film Korea yang diperankan oleh Han So-hee. Penggemar drama Korea pasti udah gak asing dengan nama Han So-hee yang kemarin berperan sebagai seorang pelakor di film The World of the Married. Berbanding terbalik dengan film sebelumnya, Han So-hee berperan sebagai wanita anggun, cantik dan mempesona. Tapi di film My Name, ia akan berperan sebagai sosok wanita tangguh, pemberani, dan jago berkelahi. Han So-hee menjadi seorang anak bandar narkoba. Ia berperan sebagai Yoon Ji-woo. Di episode pertama, tepat di hari ulang tahunnya, ia tidak menyangka jika akan mendapat hadiah yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Nah, seperti apa kelanjutan filmnya? Langsung simak alur film My Name 2021 episode pertama. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Namun sebelumnya, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari ONB Movie. Yoon Ji-woo adalah seorang gadis remaja yang tinggal bersama dengan ayahnya di sebuah apartemen. Ia gadis mandiri yang gemar berolahraga, selain itu ia juga anak yang pemberani dan melawan teman-teman sekelasnya yang membulinya. Ia dibuli karena kasus ayahnya sebagai mafia dan juga bandar narkoba. Bahkan ayahnya tercatat di daftar pencarian orang. Suatu hari di sekolah, Yoon Ji-woo kembali dibuli dan ia mendapat sebuah paket berisi bedak tabur. Temannya menyindir jika itu adalah sabu-sabu. Merasa tersinggung, Yoon Ji-woo langsung menghajar teman-teman sekelasnya tersebut. Ketika keluar kelas, ia mencopot nama dan badge sekolahnya dan memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut. Karena memang sebenarnya pihak sekolah telah merencanakan kepindahannya di sekolah lain. Merasa sangat kesal dengan perlakuan teman-temannya ditambah lagi polisi yang selalu mengikutinya, Yoon Ji-woo melempar tasnya tepat di depan kaca mobil polisi itu. Ia kemudian berlari menuju ke pantai sembari duduk termenung, ia mengenang memori dengan ayahnya dan dirinya sewaktu kecil. Rupanya hari itu adalah hari ulang tahunnya. Malamnya, Yoon Ji-woo kembali ke apartemen dan sudah ada beberapa hadiah yang ayahnya berikan. Tapi Yoon Ji-woo tidak menghiraukannya. Yang ia inginkan hanyalah ayahnya pulang dan berada di sisinya saat ini. Hal itu terlihat ketika Dong-hun menelpon putrinya. Tapi Yoon Ji-woo kesal dan menganggap jika ayahnya tidak peduli lagi dengannya dan berkata jika ayahnya telah meninggal. Merasa bersalah, Dong-hun pun mencoba menemui putrinya di tengah situasi yang sebenarnya tidak memungkinkan. Sampailah sang ayah di apartemen. Namun saat pintu akan terbuka, tiba-tiba ada seorang polisi yang menyerangnya. Sebuah peluru menembus tubuhnya, namun Dong-hun tetap melindungi putrinya dengan caranya sendiri. Yoon Ji-woo sangat menyesal karena telah mengatakan jika ayahnya telah meninggal dan hal itu benar-benar terjadi tepat ketika di hari ulang tahunnya. Sahabat sekaligus bos bandar narkoba pun datang saat pemakaman. Yoon Ji-woo bahkan berjanji akan mencari pembunuh ayahnya dan membalas dendam karena pihak kepolisian menghentikan kasus pembunuhan ayahnya. Ia kemudian menemui bos besar tersebut di sebuah hotel sekaligus tempat kasino. Yoon Ji-woo memberanikan dirinya datang ke tempat itu untuk meminta bantuan atas kematian ayahnya. Tapi bos besar itu justru menanggapinya dengan sinis ketika Yoon Ji-woo mengatakan jika ia akan membunuh orang yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Bos besar menganggapnya masih belum memiliki kemampuan apa-apa.
Namun Yoon Ji Woo tidak berputus asa. Ia kemudian membuat sebuah selebaran yang berisi siapapun yang menemukan pembunuh ayahnya, maka ia akan memberikan imbalan sebesar 5 juta won. Malam itu ketika ia kembali dari markas bos besar, pembunuh ayahnya pun datang ke apartemen Yoon Ji Woo. Tak berselang lama setelah Yoon Ji Woo menyebarkan selebarannya tersebut, ada seseorang yang menghubunginya. Orang tersebut berkata jika ia tahu keberadaan orang yang telah membunuh Dong Hun. 누구냐고. 저 승우. Tapi saat sampai di lokasi, rupanya mereka bertiga hanya memanfaatkan situasi. Karena kalah saat berkelahi dengan ketiga pria itu, ia pun dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tapi rupanya ia diselamatkan oleh bos besar dan anak buahnya. Singkat cerita, Yoon Ji Woo dibawa ke suatu tempat di mana tempat itu berisi para pria berbadan kekar. Tempat orang-orang berlatih dengan keras dan menjadi orang kuat. Bos besar membawa Yoon Ji Woo ke sana karena melihat tekad besarnya untuk balas dendam. 복수를 하겠단다. 하게 해줘. Hari pertama Yoon Ji Woo berada di sana, ada beberapa pria yang berniat kurang ajar terhadapnya, bahkan menganggap lemah dirinya. Tapi ada yang pernah berkata jika ada yang memenangkan pertandingan dalam arena, maka orang tersebut akan menjadi anggota resmi organisasi dan mendapat kepercayaan besar. Hari-hari berikutnya, Yoon Ji Woo yang terus merasa diintimidasi oleh pria-pria itu, ambisinya menjadi semakin besar. Ia terus berlatih, bahkan bos besar sendiri yang turun tangan untuk melatihnya. Suatu kebanggaan terlihat dari wajah bos besar yang merasa jika Yoon Ji Woo memiliki kemampuan besar. Tibalah hari penentuan pemilihan anggota organisasi, di mana akan ada beberapa orang yang akan saling menyerang satu sama lain. Hingga di akhir pertandingan hanya tersisa 2 orang, yaitu Dong Gang Jae dan Yoon Ji Woo. Film pun bersambung sampai di adegan ini. Nah, kita bahas episode kedua di video selanjutnya ya.